sore dulur, kami keluarga Jawa Batak dari kota Batam. Saya Rida Borusitanggang dan ini suami saya. Stefanus. Hari ini saya mau buat vlog masak ayam andaliman. Ayam kampung dimasak dengan bumbu andaliman. Top. Ikutin ya channel kami, jangan di skip ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Check it out. Masakan khas ayam andaliman ini bukan ayam pinadar ya, tetapi masak ayam andaliman. Ada perbedaannya. Kalau ayam pinadar itu ayamnya dipanggang sampai matang. Kalau ini enggak, ini agak lebih simple ya. Tetapi kalau soal bumbu, mari sini dekat. Kalau soal bumbu itu tergantung rasa daripada saudara-saudara semua ya. Karena saya suaminya orang Jawa, saya cocokkan dengan lidah orang Jawa. Yang pertama, ini ayam kampungnya saya sudah bersihkan ya, sekitar 1,3 kg. Sudah dibakar sebentar. Oke. Terus yang kedua, kami memang senang pedas. Jadi anak saya Jose dengan cabai sebegini pun sudah suka. Ini cabenya, bawang merahnya, bawang putih, daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, jahe, kemiri. Ini dia yang harus ada. Ini namanya andaliman atau bisa disebut juga merica Batak. Terus yang ini adalah kelapa gonseng. Jadi kelapa sudah digonseng, ditumbuk. Hasilnya seperti ini. Biasanya saya beli kadang setengah kilo kelapa, saya gongseng, terus saya giling, saya simpan di freezer. Biasanya tahan sampai 2-3 bulan supaya saya tidak menggiling terus menerus. Ini ketumbar setengah sendok ya. Terus kalau yang ini namanya asam cikala. Biasanya orang kita karo ini asamnya. Tapi kalau di tempat ibu, saudara-saudara sekalian nggak punya, bisa pakai asam kandis atau asam gelugur atau jeruk nipis. Nanti ini semuanya akan saya blender. Terus ini serai ini saya akan iris. Karena ini saya sukanya, ini kesukaan ya, terserah nanti ibu-ibu sukanya seperti apa rasanya, seperti apa maunya, tergantung rasa. Ini memang seperti kesukaan kami aja ya. Jika suka boleh diiris, terus jika nggak suka boleh digeprak aja, tapi saya lebih suka diiris nanti di blender. Oke, ini semuanya udah dicuci ya. Kalau ini nanti saya geprek. Oke. Kalau si lengkuas ini saya sukanya diiris ya, nanti di blender. Cita rasanya beda. Terus kalau yang ayam andaliman ini saya tidak pakai kunyit ya, tetapi kalau teman-teman pakai kunyit monggo sekalian, nggak apa-apa. Sesuai selera aja, disesuaikan aja sama selera kita atau lidah kita masing-masing ya. Demikian juga cabenya juga jangan ikutin saya ya. Kami sekeluarga memang suka pedas. Jadi anak saya yang kecil juga Jose, dia suka pedas ini. Dia udah suka pedas dari dulu. Dari kecil saya sudah biasakan makan pedas. Karena dulu saya kan kerja. Jadi kalau masak biar nggak 2 kali masak. Jadi dari kecil saya udah biasakan pedas sedikit-sedikit. Lama-lama levelnya semakin tinggi. Oke, nanti ini saya blenderkan. Ini bawang merahnya akan saya iris untuk saya tumis nanti. Selain semuanya akan saya blender. Ini saya iris ya. Makanan ini adalah makanan favorit keluarga, sangat disenangi.
Dan teman-teman yang udah pernah datang ke rumah, yang sudah pernah masakan saya, bilangnya sih suka masakan saya. Tapi saya kerjakan di sela-sela saya kerja ya. Kebetulan kan kita ada kerjaan juga. Oke, nanti ini saya blender semuanya. Tapi biasanya kalau saya blender, saya supaya ini kan ada butirannya. Jadi biasanya saya blender dulu yang pertama ini si merica, lengkuas sama kemiri saya blender dulu pertama sampai halus, baru next sama yang lainnya. Oke, pertama kita blender dulu ya. Saya suka andaliman dulu yang di blender, kemiri, terus serehnya, dan lengkuas jahe. Oke, supaya lebih halus. Setelahnya masukin aja ya. Satu lagi ya teman-teman, jangan pelit bumbu. Oke, kompor sudah saya nyalakan. Pertama kita numis bawang dulu ya. Jika tumisan sudah mulai wangi, saya masukin daun salam, serai, daun jeruk, kita tumis bawang merahnya dulu. Kenapa nggak semuanya di blender, biar cita rasanya juga lebih enak. Jika sudah wangi, langsung aja dituangkan. Tuh bumbunya banyak kan, karena si bumbu itu bisa juga, kalau kami orang Batak ya, sudah bisa menghabiskan satu piring nasi. Masukin ketumbar, nanti garam atau penyedap rasanya nanti paling terakhir aja. Ada juga teman-teman yang suka
andalimannya belakangan ditaruh pas udah mau matang. Monggo silakan aja, sesuai dengan selera aja. Ini asam cikala ini kita geprek aja ya. Nanti kita kasih bersamaan dengan ayamnya. Kalau yang bumbu ini nanti terakhir. Kita tumis sampai benar-benar bau langunya udah hilang ya, supaya masakan kita cita rasanya lebih enak juga. Jika wanginya sudah tidak langu lagi, sudah harum, baru kita masukin ayam. Kadangkala dia kan menimbulkan tuh bintik-bintik keluar. Saya suka ditutup aja. Jika sudah bau langunya udah hilang, yang muncul bau wanginya, mari kita masukin. Ini juga jangan lupa dimasukin. Kalau cita rasa ayam andaliman ini pedasnya halus, asemnya ada, tapi nggak boleh asam banget. Terus andalimannya itu yang nggak boleh lupa. Oke, kita tutup ya. Oh iya, mungkin bagi teman-teman yang jauh dari, contohnya kayak dulu saya pernah tinggal di Jawa 4 tahun. Cari andaliman itu adalah sangat susah gitu ya. Kalau di tempat kami di Batam gampang, ataupun di Jakarta ada tipsnya supaya umpamanya kita pulang kampung atau ketemu andalimannya, bisa kita masukin di freezer. Contohnya ini saya udah beli sebulan yang lalu. Ini dimasukin aja di freezer, bisa awet dia sampai 6 bulanan. Biasanya saya masukin di kotak kecil ya. Seperti ini juga, contohnya kayak daun jeruk. Kalau kita beli sebentar di kulkas kan layu, masukin aja di freezer. Kayak ini daun pandan. Nanti kalau kita buat ayam woku, terus serai juga masukin sini. Kebetulan nggak muat di sini, serainya saya masukin di sini. Terus lengkuas juga masukin di sini ya. Semuanya masukin di sini karena kenapa? Lebih awet. Makanya andaliman juga kalau umpamanya kita beli pas ketemu di pasar, pas lagi murah, biasanya kalau Natalan, akhir tahun mahal, kasih di kotak seperti itu, masukin di freezer seperti ini, bisa awet. Kita biarin dulu ya. Nanti kalau udah berapa menit baru kita tambahin air supaya cepat cara matangnya. Sambil masak aja air di sampingnya. Jadi pas kasih air ke sini udah dia mendidih.
Oke. Oke, saatnya kita tuangkan airnya ya, baru nanti kita tutup. Airnya sudah mendidih. Biar dia empuk. Baunya seger banget. Rasanya mantap surantap. Oke. Lalu kita tutup lagi. Dijumpa penampakannya Pak. Gak sabar mau makan siang. Oke, kita tunggu lagi nanti sampai dia udah benar-benar hampir matang, baru kita masukin si bumbu, garam, atau yang suka penyedap rasa juga boleh. Teman-teman, ini udah hampir matang ya, kita udah mau ngangkat. Oh iya, ini ayam andaliman ini tanpa gota ya, tapi bagi teman-teman yang suka gota bisa juga. Kalau gota itu bahasa darah ya, bahasa Bataknya itu artinya darah. Jadi sebagian orang Batak masih ada yang makan darah. So itu terserah selera aja ya. Terus ini warnanya nggak terlalu hitam sebab saya pakai bumbu kelapanya nggak terlalu banyak ya. Karena stok saya juga di rumah udah habis, jadi ini penampakannya tara, sudah matang.